Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, materi bagian-bagian bunga. Coba anak-anak amati tumbuhan di lingkungan sekitar. Apa saja jenis tumbuhan yang anak-anak jumpai? Lalu, apa saja manfaat yang anak-anak rasakan dari tumbuhan tersebut? Nah, tentu ada banyak sekali tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah bunga. Tentu di rumah anak-anak ada bunga yang dengan sengaja ditanam di pot ataupun di pekarangan rumah. Sekarang, ayo kita bahas satu persatu bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Bagian-bagian bunga. Perhatikan bagian-bagian bunga di bawah ini. Bagian yang ditunjukkan ini disebut dengan kepala putik, kepala sari, mahkota bunga, tangkai putik, benang sari, bakal biji, dasar bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Kita bahas satu persatu fungsi-fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian yang berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Petal atau kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Selanjutnya, kelopak bunga. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau daun dan menutup bagian lainnya ketika bunga belum mekar. Fungsinya adalah untuk melindungi mahkota ketika masih dalam keadaan kuncup. Yang ketiga, bagian ini disebut dengan kepala putik. Putik merupakan alat reproduksi bunga betina. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Selanjutnya, tangkai putik. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Kepala sari. Kepala sari adalah bagian dari benang sari yang merupakan tempat memproduksi serbuk sari. Fungsi kepala sari adalah sebagai tempat terjadinya meiosis yang menghasilkan serbuk sari dan menyimpan serbuk sari. Bagian ini disebut dengan benang sari. Bunga memiliki 2 organ reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Benang sari melepaskan serbuk sari dengan bantuan air, angin, ataupun serangga. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. Bakal biji. Bagian bakal biji ini berfungsi sebagai tempat sel-sel telur bertemu untuk dibuahi oleh serbuk sari. Bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur, memastikan proses penyerbukan berjalan dengan lancar. Dasar bunga.
Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya, agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Yang terakhir adalah tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai berfungsi sebagai penyokong dan penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Baiklah, cukup sekian ulasan materi kita tentang bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.